Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai analisis artikel yang pernah saya temui. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Aprilia Mertidewi dengan NIM 2111031442 dari kelas 3Ki. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu I Gusti Agung Ayu Wulandari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global yang telah menampingi saya sendiri dan rekan-rekan saya selama 1 semester ini. Nah, adapun topik pembahasan dalam video ini yaitu ada 6. Yang pertama mengenai hubungan perspektif global dengan antropologi, yang kedua mengenai globalisasi, ekonomi, sosial, dan politik, yang tiga mengenai interaksi antar bangsa dan negara, yang keempat mengenai kerjasama internasional PBB dan gerakan non-blok atau GNB, yang kelima mengenai permasalahan global yakni meliputi kepunahan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, dan yang keenam atau yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai isu-isu global, sikap stereotip, prejudis, dan etnosentrisme. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian dari perspektif global itu sendiri. Nah, perspektif global merupakan suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu permasalahan global, ataupun ini meliputi permasalahan yang ada di dunia ataupun di kancah internasional. Nah, karena kita sudah mengetahui pengertian dari perspektif global itu sendiri, maka saya akan melanjutkannya untuk menjelaskan mengenai analisis artikel dan intisari-intisari yang saya temui. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan videonya dan selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai topik yang pertama, di mana topik yang pertama ini menjelaskan mengenai hubungan perspektif global dengan antropologi. Adapun judul artikel yang saya temui yaitu Pendidikan Multikultural, Sebuah Perspektif Global. Nah, pengertian dari pendidikan multikultural itu sendiri yaitu sebuah pendekatan belajar mengajar yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, di mana ini mengakui adanya pluralisme suatu budaya yang sangat erat di dalam masyarakat saat ini. Selanjutnya adalah perspektif global dengan antropologi, di mana ini mengakui adanya suatu kebudayaan mikro yang mempertahankan suatu tradisi yang ada seperti agama, bahasa, kebiasaan sosial yang saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat saat ini, dan hal ini mengandung suatu budaya yang dominan. Nah, selanjutnya adalah perspektif global dengan pendidikan multikultural. Seperti yang kita ketahui, era globalisasi ini membawa perubahan yang sangat besar dalam lingkungan masyarakat. Tentu perlunya suatu keadaan yang sehat dan rasa saling menghormati antar kelompok tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan multikultural ini perlu ditanamkan di dalam suatu pendidikan tinggi agar nantinya para masyarakat atau peserta didik itu dapat mengetahui bagaimana pentingnya suatu pendidikan multikultural dalam perspektif global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik yang kedua, di mana topik yang kedua ini menjelaskan globalisasi ekonomi, sosial, dan politik. Nah, di mana judul artikel yang saya temui yaitu globalisasi ekonomi dan pengangguran. Seperti yang kita ketahui, globalisasi dari ke tahun terus meningkat serta adanya permasalahan-permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu pengangguran. Tetapi dalam globalisasi ini tentu memiliki dampak positif, di mana perdagangan antar negara semakin mudah ataupun cepat dilakukan, tetapi juga memiliki permasalahan, di mana salah satunya yaitu permasalahan pengangguran, di mana permasalahan pengangguran ini cukup serius dan menyerang masyarakat secara langsung, baik secara fisik maupun mental. Sehingga dapat saya simpulkan mengenai globalisasi ekonomi ini memiliki pengaruh terhadap pengangguran, di mana dalam jangka pendek dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Namun dalam jangka panjang akan meningkatkan jumlah pengangguran khususnya di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan topik yang ketiga, di mana topik yang ketiga ini menjelaskan mengenai interaksi antar bangsa dan negara. Nah, adapun judul artikel yang saya temui yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi milenial di era globalisasi melalui Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, di mana di era globalisasi ini generasi milenial atau generasi muda banyak yang
turun rasa nasionalismenya. Maka diperlukan upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dari generasi milenial tersebut. Nah, tentu dari dampak globalisasi ini banyak budaya asing yang masuk, baik dampak negatif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu kita dapat mengenal budaya asing yang masuk, tetapi dampak negatifnya dapat menurunkan jiwa nasionalisme generasi milenial. Nah, dapat disimpulkan bahwa kita perlu adanya upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi milenial dan patriotisme dengan menyaring atau memfilter budaya-budaya lain yang masuk ke Indonesia, sehingga nantinya dapat membentuk suatu hal yang positif ke depannya. Saya akan menjelaskan mengenai topik yang keempat, di mana topik yang keempat ini menjelaskan mengenai kerjasama internasional PBB dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Adapun judul artikel yang saya temui yaitu Realisme dalam Kepentingan Nasional Indonesia melalui Forum Konferensi Asia Afrika atau KA dan Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, dalam perspektif realisme, peranan Indonesia dalam penyelenggaraan KA atau Konferensi Asia Afrika ini tidak lepas dari kepentingan nasional. Berdasarkan definisi dari kepentingan nasional itu sendiri, yaitu tindakan suatu negara yang didasarkan oleh kepentingan nasional seperti yang pertama ideologi, yang kedua politik, ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, dan yang kelima atau yang terakhir mengenai pertahanan dan keamanan. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa atau kita telusuri bahwa ada kepentingan dari Indonesia mengikuti penyelenggaraan KA atau Konferensi Asia Afrika ini. Nah, dengan hal tersebut, negara diharapkan terus mengikuti kegiatan-kegiatan nasional ini untuk kedepannya karena sangat menguntungkan bagi Indonesia. Salah satunya seperti adanya kerjasama Selatan-Selatan atau KSS dan sebagai transformasi dari gerakan non-blok. Saya akan menjelaskan mengenai topik yang kelima, di mana topik yang kelima ini menjelaskan mengenai permasalahan global yang meliputi kepunahan keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup. Adapun judul artikel yang saya temui yaitu tanggung jawab negara terhadap perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati melalui kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui, perlindungan satwa liar sangat diperlukan saat ini, mengingat banyaknya terjadi perdagangan satwa liar secara ilegal. Nah, dengan hal tersebut, negara diharapkan dapat mencegah terjadinya hal yang merugikan tersebut, karena banyaknya permasalahan yang muncul seperti hilangnya habitat flora fauna di alam bebas serta terjadinya kekurangan habitat di lingkungan hidup tersebut. Nah, sehingga akhirnya negara di ASEAN melakukan kerjasama yang disebut dengan CITES dan Konferensi Biological Diversity. Ya, saya akan menjelaskan mengenai topik yang keenam, di mana topik yang keenam ini menjelaskan mengenai isu-isu permasalahan global serta sikap stereotip, prejudis, dan etnosentrisme. Adapun judul artikel yang saya temui yaitu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan tentunya hal itu menimbulkan banyak konflik karena perbedaan-perbedaan pendapat dari setiap kelompoknya. Nah, dengan hal itu tentunya kita harus adanya upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Nah, biasanya konflik tersebut diimbangi dengan sikap etnosentrisme. Pengertian dari sikap etnosentrisme ini yaitu suatu pemikiran yang berpangkal pada kebudayaannya sendiri dan tidak bisa menerima suatu kebudayaan lain atau dari kelompok lain. Nah, dengan dapat disimpulkan secara garis besar, pluralitas di Indonesia ini tidak dapat diganggu-gugat lagi, sehingga masyarakat perlunya sikap saling menghargai dan tidak merendahkan kebudayaan lain, sehingga nantinya kita akan bersatu dan tidak terjadinya konflik atau perpecahan. Baik, itulah tadi mengenai analisis artikel yang saya temui. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.